provinsi punya aset. Bukan berarti tanah pemerintah provinsi. Tahu yang bantah-bantah, nanti saya bangun saya perlu kamu. Beliau ini, saya ini gubernur. Ya justru kita tahu bagi gubernur dia, gubernur kan sedikit tidaknya pasti aturan itu dia tahu. Dan itu yang mengeluarkan surat itu kan pasti tahu. Kan seperti itu. Nah, soalnya kalau saya punya pemahaman lagi, kalau saya lihat, kenapa saya harus marah? Nah, Pak Gubernur ini, kalau saya lihat, dia menganggap saya sebagai, saya ini mungkin apakah dia sebagai pegawai atau siapa. Kembali lagi bersama channel seputar NTT. Kali ini saya akan membahas ketika Victor mengeluarkan kata monyet, mengancam akan Flungku dan mengancam masyarakat hukum adat Merapu akan dipenjaranya. Bapak Victor sebagai Gubernur NTT tidak bisa dijadikan sumber ajaran moral. Penulis, Siprianus Edi Hardum. SH. M.H. Putra NTT. Praktisi hukum di Jakarta. Sampai Minggu. Tanggal 5 Desember tahun 2021. Jagat maya dan media online masih membicarakan debat sengit antara Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Victor Bungtilu Laiskodat versus Ketua Adat Marapu Sumba NTT Umbu Marambahau dan masyarakat adat yang dipimpinnya. Sebagian besar warganet tidak membicarakan substansi perdebatan kedua belah pihak itu, tetapi lebih menyorot kepada tiga hal. Pertama, kata monyet yang terlontar dari mulut sang gubernur untuk anggota masyarakat adat Merapu. Kedua, ancaman sang gubernur akan memukul Flungku ketua adat Merapu. Ketiga, sang gubernur akan memenjarakan ketua adat Marapu dan jajarannya jika mengadang niat dan usaha baik sang gubernur untuk mensejahterakan masyarakat Sumba. Sekitar 2 hari kemudian, Victor Bungtilu Laiskodat mengatakan, video perdebatannya dengan Umbu Marambahau dan masyarakat setempat yang viral di media sosial tidak utuh isi perdebatan mereka waktu itu. Dari video dan dari penjelasan Victor sebagaimana dikutip banyak media bahwa perdebatan Victor versus Umbu Marambahau soal sebagian tanah ulayat adat Marapu yang sudah menjadi hak milik pemerintah Provinsi NTT. Saya keras bukan karena saya tidak suka orang di sana. Saya keras kalau pembangunan itu dihambat. Kalau beliau bilang itu tanah ulayat, ya dari dulu Mehang ada pun tidak pernah ada yang ribut. Bahkan kita masuk luar situ mau bikin ada, tidak ada yang ribut. Sampai dengan tempat itu sudah dibangun, bahkan sapi yang ada, yang masih sisa sapi, itu saya perintahkan untuk bagi kepada masyarakat di sekitar situ. Dan semua dibagi. Sapi, sisa sapi yang tidak diurus baik oleh pemerintah. Supaya kita mendesain itu menjadi sebuah tempat yang bila dilihat orang dari luar, melihat kita bahwa peradaban kita terhadap peternakan sapi, kita mempunyai kemajuan. Menurut Victor, keberadaan lahan tersebut awalnya disampaikan almarhum mantan Bupati Sumba Timur Umbu Mehangkunda yang saat itu menjabat Ketua Komisi 3 DPR RI yang membidangi pertanian kepadanya Victor. Menurut Victor, Umbu Mehangkunda merupakan satu-satunya orang NTT saat itu yang menduduki jabatan Ketua Komisi di DPR RI. Dia menjelaskan ke saya bahwa daerah ini bagus, peternakannya bagus, tapi tidak ada yang kerja, tidak ada yang bantu. Maka dari itu beliau minta saya untuk urus waktu itu. Sehingga ketika menjadi gubernur saya teringat, kata Victor seperti dikutip Tribun News. Penjelasan Victor sepertinya diragukan Umbu Marambahau dan masyarakat adat Marapu lainnya. Saat bertengkar dengan Victor, Umbu Marambahau meminta bukti penyerahan dari Umbu Mehangkunda kepada Pemprov NTT. Namun sebagaimana terlihat dalam video yang viral itu serta penjelasan Victor sebagaimana dikutip sejumlah media massa, Victor tidak menyebut ada bukti penyerahkan tanah tersebut apalagi menunjukkannya kepada masyarakat adat Marapu. Victor hanya menegaskan, warga tidak pernah meributkan keberadaan lahan tersebut sejak Umbu Mehangkunda masih hidup. Dari dulu almarhum Umbu Mehangkunda masih ada pun tidak pernah ada yang ribut.
Bahkan kita masuk keluar mau buat apa di situ pun tidak ada yang ribut. Sampai dengan tempat itu sudah ada. Bahkan sapi yang ada itu saya perintahkan untuk bagikan kepada masyarakat di sekitar situ dan semua dibagi, ujarnya. Dipayungi konstitusi, keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia sangat kuat. Pasalnya, keberadaannya tidak hanya dipayungi undang-undang, tetapi juga konstitusi. Adapun peraturan perundang-undangan yang memayungi keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia. Pertama, Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Kedua, UU Nomor 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria UPA Pasal 2 Ayat 4 yang berbunyi, hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pasal 3 UU yang sama berbunyi, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 5 UU Agraria berbunyi, hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan undang-undang lainnya. Segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Ketiga, UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Ketentuan Umum Poin 31 berbunyi, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Dari penjelasan konstitusi dan 2 UU di atas sangat terang benderang bahwa keberadaan masyarakat hukum adat sangat kuat. Berdasarkan itulah, siapapun atau lembaga apapun tidak boleh mengabaikan apalagi merendahkan keberadaan masyarakat hukum adat termasuk tetua adat. Merendahkan tetua adat sama dengan merendahkan adat. Merendah adat berarti melanggar hukum. Orang yang melanggar hukum bisa dikatakan sebagai orang yang tidak bermoral. Kepentingan umum. Dari penjelasan Victor sepertinya dirinya sebagai gubernur NTT mempunyai niat baik untuk membangun ekonomi masyarakat Sumba. Victor sebagai gubernur NTT akan mengelola lahan masyarakat adat tersebut untuk pembangunan peternakan sapi, di mana hasilnya akan mensejahterakan masyarakat Sumba. Namun, niat baik Victor sepertinya diragukan masyarakat adat Merapu. Hal ini terbaca jelas ketika, pertama, Umbu Marambahawu meminta bukti penyerahan dari Umbu Mehangkunda kepada Pemprov NTT. Kedua, seorang pemuda warga masyarakat adat Merapu menyahut ketika Victor sedang berbicara bahwa tidak ada urusan Umbu Mehangkunda dengan tanah ulayat itu, yang membuat Victor murka dengan menyebut kata monyet. Victor mengaku terpancing emosinya ketika ada warga yang terlibat perdebatan menyebut almarhum Umbu Mehangkunda tidak ada urusan dengan lahan tersebut. Amarah Victor tersulut karena pernyataan warga itu dinilai menghina senior yang sangat dihormatinya itu.
Masyarakat adat Merapu melalui ketua adatnya Umbu Marambahawu meminta bukti penyerahan Umbu Mehangkunda kepada Pemprov NTT menunjukkan masyarakat adat Merapu paham peraturan perundang-undangan mengenai pengalihan tanah ulayat untuk pemerintah atau kepentingan umum. Sementara Victor terlihat dari video dan penjelasan Victor di media massa cenderung mengabaikan peraturan perundang-undangan. Ia hanya berpatokan penyerahan dari Umbu Mehangkunda. Victor menghormati seniornya yang sudah meninggal dunia itu. Tetapi justru lupa menghormati tetua adat Merapu Umbu Marambahawu yang sedang berhadapan dengannya. Pengalihan yang legal. Sang gubernur mengalihkan hak tanah ulayat masyarakat Merapu harus legal. Artinya sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan. Pertama, UU Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 18 berbunyi, untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Penjelasan dari Pasal Akuo. Pesan ini merupakan jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas tanah. Pencabutan hak dimungkinkan, tetapi diikat dengan syarat-syarat. Misalnya harus disertai pemberian ganti kerugian yang layak. Penulis menduga masyarakat adat Merapu meminta ganti atas tanah ulayat mereka yang dijadikan rans sapi. Kedua, Pasal 26 Ayat 1 UU 5/1960 berbunyi, peralihan hak atau jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan lain yang dimaksud untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah PP-RET. PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sebagai aturan turusan dari pasal tersebut tidak dijelaskan kata peralihan yang menyebutkan mengenai peralihan hak, tetapi disebutkan dengan kata dialihkan. Definisi dialihkan menunjukkan suatu perbuatan hukum yang disengaja untuk memindahkan hak atas tanah kepada pemilik lain melalui jual beli, hibah, tukar-menukar, dan hibah wasiat. Pasal 29 PP 24 Tahun 1997 mengatur soal pembukuan hak atas tanah. Kalau benar tanah masyarakat adat Merapu itu sudah dialihkan entah melalui hibah atau jual beli, buktinya harus ditunjukkan kepada semua masyarakat adat Merapu. Ketiga, tanah untuk kepentingan umum sudah diatur tersendiri dalam UU 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pasal 1.6 dalam Ketentuan Umum UU Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2012 kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan. Dari asas-asas ini tersebut sangat terbaca Gubernur NTT Victor Laiskodat mengabaikan asas keterbukaan, asas kesepakatan dan asas keikutsertaan. Kalau Victor melaksanakan asas keterbukaan tentu ia membuka bukti apakah tanah tersebut dihibahkan oleh Umbu Mehangkunda. Demikian juga kalau seandainya pengalihan hak tanah tersebut berdasar proses jual beli. Buktinya harus terbuka. Demikian juga dengan asas kesepakatan. Victor hanya sepakat dengan almarhum Umbu Mehangkunda tetapi tidak dengan semua masyarakat hukum adat Merapu. Tentu gubernur harus tahu, apakah pengibahan tanah ulayat cukup dilakukan ketua adatnya atau harus dirembukan dengan masyarakat adat. Sepertinya dari protes yang disampaikan masyarakat adat Merapu kepada Victor dengan mengatakan bahwa tidak ada urusan Umbu Mehangkunda dengan tanah ulayat mereka. Itu berarti penyerahan tanah ulayat harus melibatkan masyarakat hukum adat semuanya.
Siapapun tentu tidak boleh intervensi kebiasaan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat hukum adat Merapu. Ajaran moral, menurut penulis, perlu diketahui, pemimpin seperti seorang gubernur mempunyai tujuan dalam semua tindakannya, yakni kesejahteraan masyarakat. Pakar etika politik, Frans Magnus Suseno, mengatakan, agar tujuan seperti itu tercapai maka harus tahu dan menjalankan etika dan ajaran moral, norma moral. Ajaran moral adalah ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, patokan-patokan, kumpulan peraturan dan ketetapan entah lisan atau tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Sumber ajaran moral, kata Magnus, adalah pelbagai orang dalam kedudukan yang berwenang, seperti orang tua dan guru, para pemuka masyarakat dan agama, dan tulisan-tulisan para bijak, dan lain-lain. Dari yang dijelaskan Magnus ini maka Gubernur NTT, Victor Laiskodat juga sebagai sumber ajaran moral. Sedangkan etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas. Ajaran moral diibaratkan dengan buku petunjuk bagaimana kita memperlakukan sepeda motor kita dengan baik. Sedangkan etika memberikan kita petunjuk tentang struktur dan teknologi sepeda motor. Frans Magnus Suseno, 1989-1314. Ketika Victor mengeluarkan kata monyet, mengancam akan Flungku dan mengancam masyarakat hukum adat Merapu akan dipenjaranya, Bapak Victor sebagai Gubernur NTT tidak bisa dijadikan sumber ajaran moral. Ia melakukan itu justru menggambarkan dirinya sebagai orang yang mengabaikan ajaran moral dan etika, bahkan terbaca berusaha melanggar hukum. Victor mengancam masyarakat dengan dimasukkan ke penjara tentu berlebihan. Sebab, pertama, masalah tanah ulayat itu adalah masalah perdata bukan pidana. Kedua, kalaupun itu kasus pidana, Victor tidak berwenang memenjarakan orang. Yang berwenang adalah polisi, tentu harus dengan bukti yang cukup. Untuk itu, sebaiknya kalau Victor benar-benar mau mensejahterakan masyarakat Sumba dengan peternakan sapi, pertama, proses pengalihan hak tanah ulayat itu harus terbuka dan melibatkan semua masyarakat hukum adat Merapu. Kalau mereka meminta ganti rugi, berikan sesuai ketentuan undang-undang. Kalau mereka masih kekeh tidak mau beri tanah ulayat mereka, padahal sudah dengan ganti rugi demi kepentingan umum, maka jalankan saja dengan konsiasi, yakni titip saja uangnya di pengadilan. Sebaiknya Bapak Gubernur Victor jangan minta gratis, dengan gaya paksa pula. Ingat, ini bukan zaman Orde Baru yang abaikan etika, moral dan hukum. Kalau pakai gaya paksa maka hasil yang diinginkan tentu tidak tercapai. Sekian berita kali ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.